Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya akan mencoba membahas proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa dalam Pembelajaran Daring di kelas 7A MTSN 2 Kerinci. Adapun dosen pengampu Ibu Maila Sari, MPD. Oke, untuk yang pertama atau bab 1 pendahuluan, yang A latar belakang, ada isi subnya yang pertama, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah dan rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Untuk bab 2 landasan teori, itu ada yang pertama atau A pembelajaran matematika, B pembelajaran matematika berbasis daring, yang C pengertian e-learning, yang D tujuan e-learning, yang G kekurangan e-learning, yang E manfaat e-learning, F kelebihan e-learning, dan yang H konsep e-learning. Di bab 3 atau metodologi penelitian, yang pertama ada subbabnya itu A pendekatan penelitian, yang B jenis dan sumber data, yang C informasi penelitian, yang D instrumen penelitian, yang E metode pengumpulan data, yang F teknik analisa data, yang G uji keabsahan data. A latar belakang. Kelas matematika tidak selalu tentang angka, tetapi lebih dalam dari itu. Pembelajaran matematika dapat mengembangkan banyak kemampuan, antara lain pemecahan masalah, komunikasi matematis, dan koneksi matematis. Oleh karena itu, matematika diharapkan menjadi mata pelajaran yang menarik bagi siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika secara daring, sering terjadi siswa tidak terlalu aktif dan tidak mengikuti pelajaran matematika dengan serius. Siswa hanya terkesan sebagai penonton ketika guru menjelaskan atau menginformasikannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, khususnya metode ceramah. Padahal guru harus menjadi perencana mata pelajaran yang unggul dan mampu menggunakan berbagai jenis media pembelajaran dan sumber belajar untuk merancang pembelajaran sesuai kurikulum agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kesulitan belajar matematika siswa dalam pembelajaran daring. Adapun yang B itu identifikasi masalah dari proposal tersebut, itu siswa merasa kesulitan ketika guru menjelaskan pembelajaran matematika dalam daring. Yang kedua, guru belum melaksanakan secara optimal terhadap pembelajaran berbasis daring dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, diberlakukannya pembelajaran berbasis daring memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan pencapaian pembelajaran matematika di MTSN 2 Kerinci. Adapun batasan masalah dan rumusan masalah yang di proposal saya, yang pertama itu batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang pembelajaran matematika. Penelitian ini hanya membahas tentang kesulitan belajar matematika siswa dalam pembelajaran daring. Penelitian ini hanya membahas tentang implikasi pembelajaran matematika siswa dalam daring. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan di MTSN 2 Kerinci. Adapun untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses pembelajaran matematika siswa dengan menggunakan sistem daring. Yang kedua, apa saja kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Yang tiga, bagaimana implikasi dari pembelajaran matematika siswa secara daring.
Untuk tujuan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika siswa dengan menggunakan sistem daring. Untuk mengetahui apa saja kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Dan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pembelajaran matematika siswa secara daring. Dan untuk yang manfaat penelitian itu dibagi menjadi 3. Ada secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi madrasah sanawiyah negeri dengan teori-teori yang berkaitan dengan analisis kesulitan belajar matematika siswa dalam pembelajaran daring dan memperkaya sumber kepustakaan yang dapat dijadikan bahan acuan dan penunjang penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan madrasah sanawiyah dapat melaksanakan sistem pembelajaran matematika secara daring dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu manfaat bagi penulis. Itu sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar setara 1 atau SPD jurusan tertulis matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Bab 3. Metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kasus. Pendekatan penelitian studi kasus ini merupakan penelitian yang bisa menutupi pemeriksaan yang sangat teliti tentang orang-orang, topik-topik, isu-isu, atau program. Yang B, yaitu jenis dan sumber data. Sumber data penelitian ini bersumber dari guru matematika MTSN 2 Kerinci sebagai objek penelitian. Selain itu, literatur juga peneliti memanfaatkan sebagai sumber penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian ini juga diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran atau karya ilmiah yang mungkin banyak memberikan masukan-masukan dalam bentuk referensi yang berkaitan dengan penelitian. C, yaitu informan penelitian. Informan itu sering juga disebut dengan narasumber. Penelitian adalah seorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian ini mengambil subjek penelitian itu wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, guru matematika, dan siswa MTSN 2 Kerinci. Yang D, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Yang E, yaitu metode pengumpulan data, observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi. Yang F, yaitu teknik analisa data. Analisa data dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilih, dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data dikumpulkan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang dibesarkan, maka proses menyusun data mengolahnya ke dalam satu pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah dipahami dan dimaknai. Itulah yang disebut dengan analisis data, termasuk menjelaskan data, membandingkan dan membahasnya dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya. Juga bisa disebut sebagai analisis data. Yang terakhir yaitu yang G, uji keabsahan data. Uji keabsahan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah triangulasi. Sekian pemaparan dari saya, pemaparan proposal saya. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya daripada saya sendiri, karena saya adalah manusia yang sering khilaf. Dan kebenaran itu yang saya sampaikan semata-mata itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Billahi fasabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.